Oke, kita mulai kelas pada malam hari ini. Sebelumnya, aku nggak akan ngejelasin terlalu banyak tentang teorinya, tapi aku mencoba untuk memberikan pemahaman buat teman-teman tentang konsepnya. Jadi, lebih ke arah logikanya sebenarnya akuntansi itu pencatatannya seperti apa sih, kayak gitu. Nah, nanti kita juga bakal ada beberapa contoh sama kuis yang mungkin nanti bisa mengasah pemahaman teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di drop aja di kolom chat. Tapi kalau misalnya mau ditampung dulu sampai akhir juga nggak masalah. Dan kalau misal mau nge-reach out aku lewat PC lain, itu juga nggak masalah sama sekali ya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, di sini pembahasan kita itu ada tiga materi. Yang pertama konsep dasar akuntansi, kemudian ada persamaan dasar akuntansi, dan juga tentang laporan keuangan. Jadi, pembahasan pada malam hari ini lebih ke generalnya dulu, belum fokus yang ada ke akuntansi biaya, akuntansi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan lain sebagainya. Tapi kita bahas secara umumnya dulu tentang akuntansi. Di sini ada pengertian akuntansi. Akuntansi itu merupakan suatu sistem yang mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan data keuangan perusahaan atau sebuah organisasi. Informasi akuntansi itu digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan. Jadi memang informasi yang disajikan akuntansi itu bisa berupa laporan keuangan, terus bisa ada juga namanya laporan laba rugi, pokoknya seluruh laporan-laporan yang berisi tentang kinerja perusahaan, menggambarkan operasional perusahaan itu digunakan untuk pengambilan keputusan untuk investor yang nantinya mereka itu akan menanamkan modal ke perusahaan yang menjadi sebuah aset untuk perusahaan. Seperti itu. Nah, di sini ada gambaran singkat mengenai pengertian akuntansi menurut para ahli. Itu ada menurut American Accounting Association atau AAA. Di sini akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang jelas. Kemudian di sini ada menurut American Institute of Certified Public Accountants, AICPA. Itu akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan juga peringkasan transaksi keuangan yang dinyatakan dalam satuan uang serta penafsiran hasilnya. Dan yang terakhir, ini menurut Kiesel, Weigen, and Warfield, akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya sebenarnya akuntansi itu tuh merupakan bisa dibilang sistem pencatatan gitu ya teman-teman, karena memang di sini kita tuh fokusnya mencatat. Mencatatnya apa? Mencatat jurnal. Jadi kalau ada transaksi kita akan mencatat jurnalnya apa, bagaimana cara mengakuinya kalau kita memperoleh pendapatan atau kalau kita membayar sesuatu, baik itu beban atau pada saat kita membeli sesuatu. Seperti itu. Nah, ini ada sejarah singkat mengenai akuntansi biar teman-teman kayak merasa, oh akuntansi ini sebenarnya awalnya kayak gini ya, gitu. Bisa dibilang cukup menarik sebenarnya kalau ditelusuri lebih panjang lagi, tapi ini aku tampilkan yang versi singkatnya aja. Di sini, akuntansi itu berkembang sejak manusia mulai berdagang. Jadi memang akuntansi itu tuh lahir karena adanya kebutuhan dari para pedagang nih teman-teman. Kan seperti yang kita tahu kalau dulu tuh ada yang namanya sistem barter gitu ya. Perdagangan udah terkenal banget kan dulu ya. Nah, akuntansi itu lahir dari situ. Jadi bukan karena serta-merta, oh iya kayaknya kita butuh akuntansi. Enggak, karena emang lahir dari para pedagang itu yang pada akhirnya sistem yang namanya double pencatatan atau double entry bookkeeping itu muncul. Jadi ada salah satu negara atau bisa dibilang bangsa ya pada saat itu yang memperkenalkan yang namanya sistem double entry bookkeeping atau pencatatan ganda. Jadi mencatat debit dan kredit yang kalau zaman dahulu itu sebutannya keluar dan masuk gitu. Nah, untuk intermezzo, bukan intermezzo juga ya, informasi tambahan, kalau teman-teman ditanya Bapak akuntansi, itu jawabannya adalah Luca Pacioli ya, teman-teman. Bapak akuntansi kita itu adalah Luca Pacioli ini, yang asalnya itu dari Italia. Di sini setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit. Dan untuk di Indonesia sendiri, standar akuntansi itu ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui PSAK. Jadi,
Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya akuntansi itu perlu yang namanya standar atau pedoman gitu ya, agar pencatatan, pengakuan, pengukuran, serta penyajian seluruh laporan keuangan atau komponen keuangan itu jadi seragam. Jadi sama semua gitu, selaras. Nah, ini di Indonesia itu standar akuntansinya ditetapkan atau diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui yang namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Itu teman-teman bisa lihat di mana, teman-teman bisa search aja IAI, itu nanti muncul ada websitenya mereka. Dan untuk PSAK ini, sebagai informasi tambahan aja, PSAK ini tuh bisa diakses tapi berbayar teman-teman. Jadi teman-teman harus daftar member gitu untuk bisa ngeakses PSAK yang isinya pedoman tentang standar pencatatan laporan keuangan itu seperti apa. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tujuan dan fungsi serta manfaat akuntansi secara ringkasnya. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengetahui kondisi keuangan perusahaan, membantu pengambilan keputusan baik itu untuk pengguna laporan keuangan yang dari internal maupun eksternal. Kalau internal itu contohnya tuh ada manajemen perusahaan teman-teman yang dari perusahaan itu sendiri, tapi kalau eksternal itu tuh ada kayak kreditor, investor, regulator dan lain sebagainya. Terus mengendalikan kegiatan perusahaan dan yang terakhir itu memenuhi kewajiban perpajakan. Di sini fungsi akuntansi dijabarkan menjadi empat. Ada yang pertama fungsi pencatatan transaksi, fungsi pelaporan keuangan, fungsi pengendalian dan evaluasi, dan terakhir fungsi perencanaan usaha. Dan untuk manfaat akuntansi sendiri di sini juga ada empat. Yang pertama menyediakan informasi keuangan yang akurat, meningkatkan efisiensi operasional, membantu keputusan strategis, dan juga memberikan informasi bagi investor dan kreditor. Nah, ini ada gambaran mengenai siklus atau proses akuntansi. Di sini aku ambil dari IAI untuk sumbernya. Yang pertama itu adalah kita identifikasi dulu. Identifikasi apa? Identifikasi mengenai transaksinya. Transaksinya itu membicarakan tentang akun apa gitu. Nanti aku bakal jelasin juga tentang akun di slide setelah ini. Tentang akun apa misalnya, apakah terjadi penjualan? Oh, berarti kita identifikasi, oh ini transaksi penjualan, bagaimana pengakuannya, bagaimana pengukuran, penyajian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini kita juga perlu menganalisis transaksi tersebut, karena kan kita juga perlu tahu ya, nanti transaksi ini kira-kira dicatatnya seperti apa, bagaimana sih kebijakan perusahaan dalam sisi akuntansinya, jadi sehingga pencatatannya itu akan berbeda tentunya dengan perusahaan lain, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, ini kita sudah masuk ke pencatatan jurnalnya. Setelah kita mengidentifikasi, menganalisis transaksinya seperti apa, kita masuk ke pencatatan jurnalnya. Kalau ini kan memang dalam konteks yang perusahaan formal gitu ya, teman-teman. Kalau dalam kita sebagai pelajar yang mempelajari akuntansi, simpelnya adalah yang pertama itu kita melihat dulu transaksinya, baru kemudian kita mencatat jurnalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memposting ke buku besar. Buku besar ini bisa dibilang seperti ringkasan dari pencatatan jurnal yang sebelumnya sudah kita buat. Misalnya, pencatatan jurnal ini kan tentunya bakal banyak ya. Kalau misalnya kita itu melakukan penjualan berkali-kali, tentu jurnalnya itu akan banyak karena bisa jadi di tanggal yang berbeda dan nilainya pun berbeda gitu. Nah, itu nanti bakal diposting di buku besar, tapi dalam ringkasan gitu bentuknya. Biasanya dalam bentuk tabel T itu nanti ada sisi debit, ada sisi kreditnya. Jadi nanti kelihatan gitu pergerakan dari si akunnya itu seperti apa. Dan setelah kita posting ke buku besar ini, kita akan masuk ke neraca saldo. Neraca saldo ini menyajikan seluruh komponen akun-akun yang sudah kita buat sebelumnya. Posting buku besar ini itu tujuannya untuk bisa lanjut ke neraca saldo. Jadi neraca saldo ini angkanya serta akunnya dapat dari mana? Itu dapat dari buku besar. Kita udah nggak ngeliat lagi ke jurnal gitu. Nah, selanjutnya setelah neraca saldo ini kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi, teman-teman, ada beberapa akun yang perlu penyesuaian. Maksudnya di sini penyesuaian adalah ada beberapa akun yang pada awalnya itu kita akui dulu sebagai aset, tapi ternyata
mmm, aset ini kan apabila terus-menerus digunakan itu akan mengalami penyusutan ya, teman-teman. Jadi, nilainya itu sudah tidak sama seperti sekarang gitu. Misalnya, laptop yang sekarang aku pakai untuk Zoom sama teman-teman ini, misalnya kalau baru aku beli kan berarti masih bagus ya. Tapi karena terus-terusan aku pakai, jadi kan lama-lama dia berkurang gitu nilainya, nyusut karena nyusut ini bukan mengkerut atau gimana ya dalam artian, tapi masa manfaatnya itu berkurang. Yang awalnya pas aku baru beli 5 tahun, tapi setelah aku pakainya kan lama gitu. Jadi waktunya berkurang, bisa jadi 4 tahun, 3 tahun. Itu yang namanya penyusutan. Kalau nyusut itu, kita perlu mengakui bebannya. Karena nyusut ini ada bebannya kan? Beban penyusutan namanya. Nah itu, makanya perlu jurnal penyesuaian. Karena di awal kita nggak mengakui bebannya terlebih dahulu. Kita akan mencatat sebagai aset, dan kemudian di kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan. Dan pada saat kita mau mengakui bebannya, membayarkan bebannya, itu kita perlu mengakui bebannya, jadi disesuaikan, seperti itu. Makanya ini ada jurnal penyesuaian, dan lanjut kita menghitung lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Kan tadi ada penyesuaian-penyesuaian untuk beberapa akun. Nah, neraca saldo yang awal itu kita sesuaikan tuh dengan nilai-nilai jurnal penyesuaian. Entah itu dikurang atau ditambah. Barulah hasil akhirnya itu berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ternyata belum selesai sampai di situ sebenarnya. Ada yang namanya closing entry atau jurnal penutup, dan pada akhirnya neraca saldo setelah penutupan. Tapi kalau biasanya untuk kita pelajar, ya aku kurang tahu ya kalau misalnya di tempat lain seperti apa, cuma selama ini aku belajar itu agak jarang sampai ke jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Kecuali untuk beberapa mata kuliah yang memang membuat satu siklus secara penuh gitu. Jadi biasanya cuma sampai laporan keuangan aja karena sudah jadi outputnya sudah cukup gitu kan. Kalau jurnal penutupan ini tuh, kita menutup akun-akun pendapatan dan juga beban gitu teman-teman. Karena kan itu pada dasarnya akan habis dan masuk ke modal pada perusahaan, seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, ini aku mau memperkenalkan akun-akun dalam akuntansi, kepada teman-teman semua. Nah, ini sebutannya akun atau rekening, tapi lebih umumnya disebut akun gitu ya. Pengertiannya adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun atau rekening itu memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari, sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, pada dasarnya, akun atau rekening itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun real atau masuknya ke laporan posisi keuangan, dan akun nominal yang masuknya ke laporan laba rugi. Nah, ini sebenarnya ini kayak kekecilan, oh enggak. Nah, ini ada 5 akun dalam akuntansi. Yang pertama itu ada aset, ada liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Mungkin kalau misal dulu sih aku belajarnya itu namanya harta. Harta, kewajiban, modal, pendapatan, beban. Tapi sekarang istilah harta itu sudah tidak digunakan lagi teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman sempat belajar yang namanya aktiva dan juga pasiva. Aktiva itu aset, pasiva itu liabilitas dan ekuitas. Nah, istilah itu udah nggak digunakan lagi. Sekarang itu menggunakan istilah yang namanya aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Atau bisa juga aset, kewajiban, dan modal. Tapi mungkin ini sebagai insight aja buat teman-teman, coba untuk dibiasakan menggunakan istilah-istilah yang terbaru gitu, liabilitas dan juga ekuitas. Nah, aset, liabilitas, dan ekuitas ini itu merupakan akun real, masuknya ke laporan posisi keuangan. Sementara pendapatan dan beban ini masuknya ke laporan laba rugi dan termasuk dalam akun nominal. Seperti itu. Nah, ini ada saldo
normal akun yang perlu teman-teman pahami. Jangan dihafal, aku nggak merekomendasikan untuk dihafal karena ini lebih baik dipahami. Karena sebenarnya ini kan cuma kelompok akun ya teman-teman. Akun itu sebenarnya ada banyak, tapi yang 5 tadi itu tuh merupakan kelompok akun. Jadi aset itu tuh nanti dijabarkan lagi, ada banyak gitu. Liabilitas juga, modal juga ada lagi, pendapatan dan beban juga seperti itu. Makanya aku tidak merekomendasikan untuk dihafalkan, tapi lebih ke dipahami. Saldo normalnya itu apa, dan kalau misalnya bertambah gimana, kalau berkurang gimana. Aku coba jelasin pelan-pelan. Yang pertama kita bahas untuk kelompok akun aset terlebih dahulu. Aset ini kita, kalau misalnya bertambah, itu pencatatannya di debit. Saldo normalnya debit. Kalau berkurang, itu kredit. Perlu teman-teman notes dulu, debit itu nggak selalu bertambah, kredit itu juga nggak selalu berkurang. Tergantung sama kelompok akunnya, gitu. Oke, aku lanjut dulu. Yang selanjutnya, kelompok akun liability atau liabilitas atau kewajiban. Kewajiban ini maksudnya adalah sesuatu yang harus dibayar. Simpelnya utang, teman-teman. Utang ya. Kalau debit dia berkurang, kalau kredit dia bertambah. Saldo normalnya adalah di kredit. Kenapa di kredit? Teman-teman kan ngutang ya. Teman-teman ngutang, teman-teman nerima sesuatu berupa uang kan. Tapi kreditnya itu ya utangnya itu. Teman-teman punya utang kredit, tapi ada kas yang masuk ke teman-teman. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah modal. Modal ini kalau bertambah dia debitnya itu berkurang, kreditnya itu bertambah. Saldo normalnya di kredit. Sama halnya kayak utang tadi. Modal ini kan bersifat pembiayaannya, teman-teman. Ada aset ataupun apapun yang teman-teman terima, yang masuk, yang debit. Sementara untuk modalnya ini akan dicatat sebagai kredit. Seperti itu. Nah, pendapatan sama halnya dengan liabilitas dan modal. Tapi di sini mungkin agak-agak bikin bingung karena pendapatan kan kita dapat uang ya. Kenapa saldo normalnya di kredit, kenapa nggak di debit kan kita dapat uang. Nah, di sini aku jelasin dulu sebentar. Untuk pendapatan, kalau debit itu berkurang, kalau kredit itu justru bertambah. Saldo normalnya di kredit. Karena gini, ketika teman-teman melakukan penjualan, misalnya teman-teman jual sesuatu nih. Teman-teman kan akan dibayar gitu kan sama customer atau pembelinya. Nah, dibayar itu pakai apa? Pakai uang misalnya, pakai kas, uang tunai. Kas itu uang tunai ya di sini teman-teman. Misalnya pakai kas. Kasnya itu dari pembelinya ngasih ke teman-teman. Nah, teman-teman terima kas. Kas ini tuh aset teman-teman. Jadi dicatatnya di debit. Nah, karena teman-teman berhasil menjual yang artinya ada perpindahan barang dari teman-teman ke pembeli, makanya penjualannya itu ada di kredit bertambah. Kayak gitu. Karena ada sesuatu yang kita terima, yang kita catat sebagai debit. Jadi, penjualannya atau pendapatannya itu akan kita catat di kredit bertambah. Nah, beban, untuk beban ini debitnya bertambah, kreditnya itu berkurang. Saldo normalnya adalah di debit. Kenapa di debit? Beban ini kan contohnya itu mirip mirip sama biaya ya. Jadi beban ini adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan gitu. Misalnya, simpelnya itu di rumah teman-teman masing-masing deh. Teman-teman pakai listrik kan? Nah, untuk lampunya biar bisa nyala, untuk ngecas HP, ngecas laptop dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang namanya beban listrik. Beban listriknya kan bertambah ya, sesuai dengan watt rumahnya teman-teman gitu kan. Beban listriknya bertambah, maka kita catat di debit. Nah, untuk membayar si beban listriknya ini, kita mengeluarkan uang kan. Nah, kreditnya itu kas. Jadi ada uang yang keluar. Makanya bebannya kalau bertambah itu di debit. Tapi kalau misalnya bebannya itu sudah dibayar atau iya, bebannya itu sudah dibayar, maka kita akan kredit bebannya karena bebannya berkurang.
di kredit, dan untuk debitnya itu bisa kas ataupun yang lainnya gitu, disesuaikan aja. Seperti itu. Kira-kira udah nangkep belum ya? Oh wait, aku baca sambil baca kolom chat ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Shiva. Kak, aku masih bingung, beban itu mirip pengeluaran nggak? Betul, mirip. Tapi nggak bisa dibilang pengeluaran juga, tapi memang pengeluaran, betul. Itu ada sesuatu yang keluar, iya, yang harus dibayar. Debit kita bayar ke orang, kredit orang bayar ke kita. Sebenarnya nggak bisa diartikan seperti itu juga sih ya, karena aku aku nggak pernah mendefinisikan si debit sama kredit ini sebenarnya. Aku mendefinisikan atau memahami si saldo normal akun ini berdasarkan kelompok akunnya gitu teman-teman. Kayak misal aset, aset ini kan harta yang dimiliki perusahaan ya. Kalau misalnya semakin banyak harta yang dimiliki gitu, debitnya kan nambah ya. Semakin banyak kita punya gitu debitnya. Nah, kalau misalnya kredit, hartanya ini berkurang. Jadi sebenarnya memahaminya itu dilihat lagi dari kelompok akunnya gitu loh teman-teman. Karena kalau aku agak bingung kalau misalnya debit sama kreditnya, karena ini balik lagi ke kelompok akunnya. Nggak semua debit itu baik, tapi nggak semua kredit pun juga buruk gitu. Jadi kredit bukan berarti mengurangi, debit juga bukan berarti nambah terus. Karena balik lagi ke kelompok akunnya. Yes, benar 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 bisa juga tergantung kebutuhan. Iya, betul betul betul. Tergantung dari konteks transaksinya. Nanti mungkin biar teman-teman lebih kebayang, kita akan bahas langsung ke contoh sama ada beberapa kuis yang mungkin teman-teman bisa menambah pemahaman gitu ya. Oke, sama-sama. Sip, sip, sip. Kalau sudah aman. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, tapi waktunya udah habis, teman-teman boleh banget chat aku. Nggak masalah gitu. Oke, aku lanjut terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman udah belajar tentang akuntansi sedikit-sedikit pas SMA, itu persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan kewajiban plus modal atau aktiva sama dengan pasiva gitu ya. Nah, tapi di sini untuk istilah yang baru itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, di sini aku kasih pengertian sedikit. Aset adalah seluruh harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kenapa bisa persamaannya bentuknya kayak gini? Nah, ini tuh menggambarkan kalau misalnya aset kan berarti hasil penjumlahan dari liabilitas sama ekuitas ya teman-teman. Kalau kita jabarkan lagi atau kita telusuri logikanya, aset ini bisa diperoleh dari dua sumber. Yang pertama dari eksternal dan yang kedua itu dari internal. Konteksnya itu adalah perusahaan di sini ya teman-teman biar lebih mulai deep gitu pembahasannya. Untuk memperoleh aset, itu perusahaan bisa memperoleh dari dua sumber, ada dari eksternal dan internal. Untuk dari eksternal sendiri, ini adalah liabilitas. Jadi perusahaan bisa ngutang, baik itu ngutang ke bank ataupun ngutang ke kreditor gitu, untuk memperoleh aset. Jadi mereka asetnya ini tuh bisa banyak, bisa kas, bisa aset tetap tuh bisa berupa peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya. Cuma di sini mungkin lebih gampangnya kita pakai kas aja ya, uang, utang kepada pihak luar untuk mendapatkan uang. Nah, uang ini tuh aset buat mereka gitu. Nah, yang kedua, sumber yang kedua itu adalah modal internal. Ini modal dari pemilik perusahaannya itu. Nah, kalau perusahaan kan pasti ada pemiliknya ya. Nah, pemiliknya itu kan biasanya udah memberikan modal gitu kan untuk perusahaan yang mau dia bangun. Nah, itu namanya ekuitas, modal, modal pemilik. Nah, kalau dilihat kayak gini, tadi aku udah nyebutin kalau misalnya akun tuh ada 5 ya. Tapi kenapa sih di sini cuma ada 3? Pendapatan sama bebannya kemana? Dikemanain gitu kok nggak masuk? Nah, pendapatan sama bebannya itu masuknya sudah kerangkap, bukan kerangkap ya.
Em, iya, kerangkap mungkin ya. Dalam komponen si ekuitasnya ini. Nanti aku bakal jelasin lebih rincinya biar teman-teman kebayang gitu ya. Nah, di sini pendapatan itu akan selalu menambah modal, akan selalu menambah ekuitas, sedangkan beban itu akan selalu mengurangi ekuitas atau modal. Nah, di sini, kalau berdasarkan persamaan akuntansinya, penambahan atau pengurangan aset perubahannya itu akan selalu diimbangi dengan perubahan pada liabilitas dan juga ekuitasnya. Entah itu bertambah ataupun berkurang gitu ya, karena kan persamaannya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke, kita next slide lebih dahulu. Nah, ini aku kasih gambaran sedikit tentang persamaannya dan juga kenapa pendapatan sama beban itu nggak masuk ke persamaannya gitu. Ini adalah hubungan antara seluruh laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus laporan posisi keuangan. Ini dulu disebutnya neraca, tapi sekarang sebutannya laporan posisi keuangan ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Nah, di sini pendapatan sama beban itu kan kayak menggambarkan kinerja operasional perusahaan ya. Perusahaan menjual baik itu barang ataupun membuka layanan berupa jasa itu pasti ada pendapatannya kan. Nah, itu dicatatnya di laporan laba rugi. Teman-teman udah tahu lah ya, laba itu kan untung ya, berarti catat untung sama rugi. Ya berarti ngelihat dari pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, harus kira-kira untung apa enggak gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat Em, untuk tahu itu laba atau rugi, ya pendapatan dikurangi sama biaya. Biaya ini beban, teman-teman. Beban, nah hasilnya laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini akan masuk ke laporan perubahan modal. Tadi modal itu apa? Ekuitas kan? Nah, berarti ini laporan perubahan ekuitas nih, teman-teman. Perubahannya itu akan masuk dan nantinya itu dihitung dari modal awalnya itu berapa, kemudian saldo yang nantinya itu jadi saldo modal, terus ini saldo awalnya, modal awalnya itu berapa, terus perubahannya itu berapa, hingga saldo akhirnya. Terus ada juga komponennya namanya laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan penjumlahan atau akumulasi laba perusahaan, untung perusahaan dari periode-periode sebelumnya. Jadi misalnya aku punya perusahaan, tahun lalu aku untung. Nah, di tahun ini pada saat aku melakukan pencatatan, itu aku nyatetnya laba ditahan sebesar untung yang tahun sebelumnya aku peroleh. Begitu. Nah, perubahannya itu akan masuk ke laba ditahan ini, saldo awalnya pada saat di tahun ini aku laba berapa, pada saat tahun ini aku untungnya berapa, perubahannya laba di tahun sebelumnya yang aku peroleh. Gitu. Nah, ini akhirnya hasilnya berupa saldo akhir. Nah, saldo akhirnya ini akan masuk ke akun laba ditahan, tetap nggak berubah ya. Akunnya laba ditahan ke bagian modal atau ekuitas yang ada di laporan posisi keuangan. Kan tadi persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, di komponen ekuitas ini ada laba ditahan. Laba ditahan ini diperoleh dari laporan laba rugi yang isinya itu mencangkup pendapatan dan juga beban. Oleh karena itu, pendapatan dan beban itu tidak disertakan dalam persamaan dasar akuntansi, melainkan sudah termasuk dalam komponen ekuitas atau modal. Seperti itu. Kira-kira nangkep nggak ya, teman-teman? Atau penjelasan aku terlalu cepat? Gitu, ini untuk gambaran aja biar agak kebayang. Oh iya, boleh Syifa. Sorry, sorry. Aku nggak bisa lihat mukanya, maaf. Boleh Syifa, mau nanya apa? Kak, aku mau nanya kalau Mm-mm, untuk kan kita tuh misal mau menghitung kewajiban atau modal. Nah, mm-mm. kan di kewajiban tuh ada hutang lancar sama hutang jangka panjang. Nah, itu tuh kita nilainya bakal selalu nilai itu apa bakal ada sesuatu yang ditambahkan? Jadi apakah bakal tetap kayak gitu yang di layar ini apa bakal ada sesuatu yang ditambahkan, Kak? Begitu. Ah, oke, oke. Makasih, Kak. Oke, makasih Syifa.
Pertanyaannya menarik karena aku sebelumnya belum bahas komponen detail dari kelompok akunnya. Iya, jadi untuk aset ini kan tadi aku sempat bilang ya kalau itu tuh ke kelompok akun aja, teman-teman. Kalau aku sekarang bilangnya kepala akun gitu. Karena masih banyak komponen-komponen di bawahnya. Kayak ini contohnya ada kas, terus ada aktiva lancar. Ini masih pakai istilah yang lama. Ini ada aset lancar, kemudian ada aset tetap. Aset tetap ini aset tidak lancar. Nah, sama halnya dengan aset tadi, untuk liabilitas atau kewajiban ini juga ada komponen lainnya berupa hutang lancar, hutang jangka panjang. Hutang lancar, hutang lancar itu hutang yang jangka waktunya itu kurang dari setahun, teman-teman. Ini sebagai informasi tambahan aja, karena kita sebenarnya nggak bahas detail itu. Yang jangka waktunya kurang dari setahun, atau biasanya juga ada yang menyajikannya dalam bentuk hutang jangka pendek gitu, liabilitas jangka pendek. Nah, kalau hutang jangka panjang ini yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, seperti itu. Nah, tadi Syifa nanya apakah komponen dari kewajiban ini akan ada perubahan atau akan tetap segitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi laporannya, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga arus kas ini, laporan posisi keuangan itu laporan yang dibuat merupakan akumulasi, bukan akumulasi, yang dibuat berakhir pada tanggal tutup buku. Tutup buku perusahaan itu pada tanggal 31 Desember, teman-teman, biasanya. Nah, untuk nominal dari kewajiban dan hutang lancar ini, itu ya nominal yang berakhir di tanggal 31 Desember itu. Nominal di tanggal 31 Desember ini berapa? Nah, itu nominalnya. Apakah nanti ada perubahan atau enggak? Nah, perubahannya itu biasanya ya sebelum tanggal 31 Desember itu. Karena saat tanggal 31 Desember itu biasanya laporannya akan terbit. Tutup bukunya di tanggal segitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, untuk kewajiban ini tuh ngaruhnya ada ke laporan arus kas. Nah, di sini maaf teman-teman. Nah, di sini laporan arus kas aku nggak bahas yang detail banget karena laporan arus kas ini agak-agak kompleks, agak banyak. Jadi em, kayaknya untuk anak-anak SMA itu belum dibahas banget gitu. Jadi aku menyesuaikan juga. Jadi aku cuma bahas secara umumnya aja gitu. Nah, kalau dilihat dari sini juga, kewajiban itu juga ada garis birunya dari si pendapatan dan juga biaya ini. Maksudnya gimana? Pendapatan itu kan mungkin ada yang diperoleh karena utang gitu kan. Tapi untuk biaya ini bisa juga belum dibayar gitu kan. Biaya ini kan pengeluaran ya tadi, pengeluaran. Nah, itu harus dibayar. Bayarnya itu nggak cuma langsung tunai aja gitu loh, teman-teman, bisa juga dibayarnya lewat utang. Kalau misalnya dibayar lewat utang berarti kan utangnya bakal nambah ya gitu. Jadi kalau misalnya utangnya mm, dibayar pakai utang berarti utangnya bakal nambah, tapi kalau misalnya utangnya dibayar itu utangnya bakal berkurang gitu kan. Pasti ada perubahan, tapi untuk tanggalnya atau waktunya itu pasti terjadi sebelum tutup buku atau sebelum laporan posisi keuangannya ini terbit. Gitu. Kira-kira menjawab nggak ya Syifa untuk pertanyaannya? Oke, makasih banyak sudah bertanya. Oke, aku lanjut ya. Oke, sama-sama. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi atau siklus akuntansi. Ini yang sebelumnya sudah aku jelaskan ya. Ada di sini, laporan keuangannya ada di sini. Nah, yang menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam satu periode. Satu periode itu biasanya 1 tahun, teman-teman, dari Januari sampai Desember. Nah, laporan keuangan itu digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, dan juga untuk dasar pengambilan keputusan, baik itu untuk investor, kreditor, dan lain sebagainya. Berdasarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang sebelumnya aku sebutkan ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan itu ada 5, teman-teman.
Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Aset yang dimiliki perusahaan itu berapa, harta yang dimiliki perusahaan itu ada berapa, utang perusahaan itu ada berapa, dan modal yang perusahaan punya itu ada berapa. Kalau laporan laba rugi itu menyajikan mengenai operasional perusahaan. Perusahaan misalnya bergerak di bidang perdagangan. Berarti kan ada jual beli ya. Berarti penjualannya berapa? Beban-beban yang dikeluarkan akibat dari penjualan itu berapa? Gitu. Dan menyajikan perusahaan kira-kira ini laba atau rugi. Gitu. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan perubahan modal yang dimiliki perusahaan. Baik itu perubahan modalnya karena ada laba ataupun karena ada penerbitan saham misalnya, ataupun penjualan saham, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini menggambarkan kondisi kas keluar dan kas masuk dari perusahaan. Kalau misalnya kita lihat di sebelumnya, nah, laporan arus kas ini kan melihat kas masuk dan kas keluar ya. Kas masuk dan kas keluarnya ini bisa dilihat dari tiga aktivitas. Ini sebagai informasi tambahan aja ya teman-teman. Ada aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini tuh lebih ke notes, ya karena namanya catatan ya. Notes yang memberikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, terus penjelasan detail per akun perusahaan, misalnya perusahaan memiliki persediaan itu aset, berarti memiliki persediaan dengan nilai sekian. Nah, nanti di catatan atas laporan keuangannya ini, perusahaan itu akan menjabarkan lagi nih, nilai sekiannya itu diperoleh dari mana aja. Kayak gitu kurang lebih. Nah, untuk melihat kira-kira laporan keuangan itu bentuknya seperti apa, teman-teman bisa search aja, misalnya teman-teman mau lihat laporan keuangan perusahaan apa. Kita ambil contoh laporan keuangan perusahaan Unilever deh misalnya ya. Ketik aja di Google laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Nanti teman-teman buka ke webnya, itu bisa langsung download aja laporan keuangannya karena memang dipublish seperti itu. Oke, kita akan masuk ke contoh soal karena dari tadi aku udah menjelaskan tentang teori dan kalau akuntansi itu nggak afdol kalau misalnya kita nggak bahas contoh soal biar lebih kebayang pencatatan jurnalnya itu seperti apa. Sini ada contohnya misalnya pada tanggal 13 Desember 2024 PT Maju Mundur membeli peralatan kantor untuk kegiatan operasional sebesar 10 juta secara kredit. Jurnal pencatatan atas transaksi tersebut adalah, nah, di sini jawabannya itu peralatan kantornya di debit karena peralatan kantor ini merupakan aset perusahaan kalau bertambah di debit sebesar 10 juta. Karena dia melakukan pembeliannya dengan kredit, yang artinya dia nggak mengeluarkan uang tunai cash pada saat itu juga, tapi melalui utang. Kredit teman-teman tahu lah ya, kalau kita kredit motor berarti ngutang belinya kayak gitu. Maka utangnya itu akan bertambah, liabilitasnya akan bertambah dengan saldo normalnya itu kredit. Maka di sini dicatat sebesar 10 juta. Gitu. Teman-teman sudah paham untuk contohnya? Apakah sudah kebayang? Oke, keren banget. Sip, sip, sip. Nah, untuk mempersingkat waktu juga ya, karena kita mau ada sesi untuk presensi juga, dokumentasi juga, karena sudah cukup malam juga, takutnya teman-teman pusing karena bahas hitung-hitungan. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada, pada tanggal 29 Januari 2025, Pak Adit menyetorkan kas untuk modal untuk usahanya sebesar 15 juta. Jurnal pencatatan untuk transaksi tersebut adalah dia menyetorkan kas untuk modal. Karena sebelumnya aku sudah menjelaskan kalau modal itu saldo normalnya dikredit. Kalau dia bertambah berarti dikreditkan. Nah, ini kita menyetorkan kas kan. Ada kas yang kita terima nih berarti. Modal kita akan bertambah. Nah, modal ini ya berupa kas kalau dalam konteks transaksi ini ya. Berarti untuk jawabannya itu adalah kas di debit sebesar 15 juta
Dan juga modal karena ini modalnya bertambah sebesar 15 juta. Kayak gitu. Nah, kita akan lanjut lagi ini mengenai beban. Nih, pada tanggal 17 Desember 2025, PT Terang Bulan membayar beban listrik untuk bulan Desember sebesar 1.500.000 secara tunai. Jurnal pencatatan untuk transaksi tersebut adalah dia bayar listrik nih. Berarti ada sesuatu yang keluar dong. Kita akui bebannya. Kita mau bayar listrik. Bebannya berarti pada saat itu bertambah kan. Di sini bebannya di debit, beban listrik di debit sebesar 1.500.000. Nah, karena kita membayar berarti ada kas yang keluar, bayarnya pun secara tunai, maka kasnya dikredit, berkurang kas kita sebesar 1.500.000. Oke, kita lanjut. Nah, ini aku mau kasih 3 kuis kecil, mini kuis buat teman-teman. Yang pertama, laporan keuangan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu adalah A. Laporan laba rugi, B. Laporan perubahan ekuitas, C. Laporan posisi keuangan, D. Laporan arus kas, dan E. Catatan atas laporan keuangan. Yang mana jawabannya? Kalau tadi teman-teman dengerin aku, pasti langsung tahu jawabannya yang mana. Boleh mau jawab lewat chat boleh, mau raise hand pun boleh, bebas. Kata Shiva A atau E? Hayo, A atau E? Satu, coba pilih satu. Cluenya adalah ini kan nyata tentang aset, liabilitas, dan ekuitas ya teman-teman. Felix jawab C. Siti Zahra jawab E. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, Anida jawab C. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oh, Antika jawab E. Oke, karena udah lumayan, jadi antara A, C, sama E. Oh, Shiva ganti jadi C. Oke, Veronica jawab C. Oke, moment of truth kita cek ya, teman-teman. Jawabannya adalah C. Yeay. Terus siapa tuh yang jawab C? Oke, it's okay teman-teman. It's okay, kita masih belajar di sini. Jadi kan aku udah menjelaskannya sebelumnya untuk laporan posisi keuangan itu menunjukkan perubahan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kalau misalnya catatan atas laporan keuangan ini tuh cuma menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi perusahaan ataupun catatan-catatan yang berisikan tentang si perubahan aset, liabilitas, dan ekuitasnya ini. Tapi penyajian nominal dan lain sebagainya itu ada di laporan posisi keuangan. Gitu, teman-teman. Kalau laporan laba rugi itu menyajikan operasional perusahaan yang berkaitan dengan pendapatan dan juga beban perusahaan. Seperti itu, keren banget. Oke, lanjut. Nih, persamaan dasar akuntansi paling tepat digunakan sebagai dasar penyusunan A. Laporan laba rugi, B. Laporan arus kas, C. Laporan posisi keuangan, D. Laporan perubahan modal, dan E. Catatan atas laporan keuangan. Ayo jawabannya apa? Ini mirip-mirip sama sebelumnya ya teman-teman. Apalagi ini berkaitan banget sama persamaan dasar akuntansi yang ada 3 itu. Ada yang bisa jawab kah? Oke, C. C itu tadi laporan posisi keuangan ya? Oke, ini Shiva jawab C. Felix juga jawab C. Ada lagi yang mau coba menjawab? Ya, aku lihat lagi. Oh, oke. Antika jawab C. Siti Zara jawab C. Anida jawab C. C. Oke, berarti semuanya jawab C ya. Kita lihat. Oh, Veronica juga C. Oke.
Yeay, betul banget. Ih, berarti udah paham ya tentang persamaan dasar akuntansi. Keren, 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 keren. Padahal udah malam, tapi teman-teman masih nangkep. Masih semangat berarti. Oke, pertanyaan terakhir. Keren banget, teman-teman. Terima kasih sudah menjawab. Dan benar jawabannya. Kita lanjut. Nah, informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan disajikan dalam A. Laporan posisi keuangan, B. Laporan laba rugi, C. Laporan arus kas, D. Laporan posisi keuangan juga lagi, ini kayaknya double, dan E. Laporan perubahan ekuitas. Oh my God, ini lebih gercep sih dari tadi. B, B, B. Felix jawab B, Shelly juga jawab B, Anida B, Shiva B, Veronica B, Antika juga B. Semuanya B ya berarti. Kayaknya ada yang jawab lagi. Eh, aku mau bacain lagi tapi coba. Oke, jawabannya bener ya, B. Yeay. Betul banget. Ah, berarti teman-teman udah paham nih ya, laporan keuangan itu macam-macamnya ada apa aja dan isi setiap laporannya itu ada apa aja. Kayaknya aku lihat ada yang... Oh iya, Siti Zara juga jawab B. Yeay, keren. Keren, keren, keren. Ini pertanyaan terakhir bukan? Yes, ini pertanyaan terakhir. Tapi bentuknya essay gitu, karena teman-teman nanti coba jawab sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 2025, PT TAC membeli perlengkapan senilai 10 juta secara kredit. Pada saat diterima, ternyata ada perlengkapan yang rusak sebesar 2 juta. Dan kemudian perlengkapan tersebut dikembalikan kepada penjual. Transaksi tersebut baru dilunasi pada tanggal 25 Agustus 2025. Buatlah jurnal pada saat pembelian, retur, dan juga pelunasan. Ayo, teman-teman ada yang bisa? Mungkin yang udah pernah dapet akuntansi tipis-tipis. Jadi pertama, beli dulu nih perlengkapan. Yes, betul. Betul banget, Siva. Iya, tanggalnya ada dua. Betul, betul, betul. Tanggalnya ada dua. Nih aku kasih clue sedikit. Tanggalnya ada dua. Pada saat pembelian, itu dicatat tanggal berapa. Dan pada saat pelunasan, itu dicatat juga pada tanggal berapa. Untuk returnya nggak ada tanggalnya. Tapi nominalnya ada pasti. Karena ini ada returnya ya, dikembalikan. Gitu. Ada yang mau mencoba? Boleh kalau mau on mic atau mau lewat chat juga boleh banget. Anida nih mau coba jawab. Oke, saat pembelian perlengkapan debit utang usaha kredit. Betul, 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 betul. Keren. Betul. Nominalnya berapa? Nah, oke. Shiva, ini 18 tanggal 18 ya. Tanggal 18 Agustus perlengkapan debit 10 juta, kredit 10 juta. Akunnya apa nih kreditnya? Betul. Nominalnya 10 juta dan ini dalam kurung betul karena minus ya kredit tuh. Oke. Oh, ini Felix. Oh, Felix lengkap. Betul kok Syifa, cuma kreditnya akunnya apa nih? Wait, aku baca punya Felix dulu sebentar. Jurnal pembelian 18 Agustus. Pembelian atau perlengkapan 10 juta. Utang dagang 10 juta. Oke. Perlengkapan baru utang, bener. Retur. Utang dagang 2 juta. Retur pembelian 2 juta. Oke. Betul, betul, betul. Pelunasan utang dagangnya 8 juta dan kasnya 8 juta. Ini hampir sedikit lagi. Sedikit lagi banget. Wait, tadi kayaknya Anida nggak betul nih. Oh ya, saat pembelian perlengkapan debit 10 juta, utang usaha kredit 10 juta. Iya, betul. Betul, betul, betul. Mm-mm. Oke, karena udah ada yang jawab dan ini Felix jawabnya lengkap banget. Keren banget, aku apresiasi. Karena berjejer gitu langsung tiga-tiganya. Kita masuk ke
Nextnya, kita lihat dulu jawabannya yang benernya itu seperti apa. Yeay, Felix hampir bener sedikit lagi bener. Nah, tapi aku gak bisa bilang punya Felix salah sebenarnya. Karena bener, retur pembelian bener. Nah, tapi di sini memang soalnya sih ya, soalnya yang aku bikin ya, aku nggak menspesifikkan dia itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang gitu, teman-teman. Nah, di sini yang Felix jawab itu kan utang dagang ya, sementara aku nyatetnya utang usaha nih. Jadi udah agak-agak beda nih, utang usaha itu untuk jasa, sementara utang dagang itu untuk perusahaan dagang, teman-teman. Nah, pembelian atau perlengkapan ini benar. Kalau pembelian itu biasanya untuk perusahaan dagang. Kalau misalnya dia beli persediaan, terus persediaannya dicatat dengan metode tertentu, itu dicatatnya dengan akun pembelian. Kenapa Anida? Maaf. Eh, Oke, oke. Oke. Dicatat dengan pembelian 10 juta. Ini benar. Nah, returnya ini utang dagang benar karena utangnya berkurang 2 juta dan retur pembelian 2 juta. Ini benar, tapi di sini aku nyatetnya sebagai perlengkapan. Kalau misalnya konteksnya perusahaan dagang, itu retur pembelian benar ya, teman-teman. Karena di sini persediaannya itu dikembalikan, benar. Dan pelunasannya itu betul, ini kayaknya aku agak typo karena kenapa 9 juta orang dia beli 10 juta, di retur 2 juta gitu kan. Utang dagangnya 8 juta dan kasnya 8 juta. Betul sekali. Ini malah aku yang salah karena typo. Yeay, keren banget. Felix sebelumnya udah pernah belajar akuntansi kah? Keren, keren, keren. Berarti kurang lebih udah lumayan nangkep lah ya, teman-teman. Ini tuh harusnya 8 juta. Maaf ya, teman-teman. Agak typo. Oh alah, SMK-nya akuntansi. Pantesan. Pantes. Iya, pantesan. Aku aja bukan akuntansi. Oke, itu dia last quiz kita. Ini kita masuk ke sesi Q&A. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tapi bisa sambil jalan aja ya teman-teman. Karena udah jam 9 juga, kita akan ngejar dokumentasi dan juga presensi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh di drop di kolom chat. Tapi kalau misal dirasa kayaknya mau nanya panjang, boleh chat pribadi ke aku. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif di kelas malam hari ini. Aku harap penyampaian aku tadi juga jelas dan materi yang dipaparkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Oh my God, akuntansi serupol itu benar. Oke, karena kita sudah selesai. Nah, sebelum ditutup, aku mungkin mau dokumentasi dulu. Teman-teman, apakah bersedia untuk dokumentasi terlebih dahulu? Kita sebentar aja, karena sudah mau presensi biar nggak kemalaman juga untuk teman-teman semua. Jadi aku sambil kirim presensi, sambil dokumentasi. Teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam. Yang berhalangan on cam nggak masalah. Oke, ada lagi kan teman-teman yang mau on cam atau sudah? Oke, aku bantu dokumentasi sebentar ya. Ya. Gaya bebas dulu teman-teman, boleh. Ya. Satu, dua. Oke, sekali lagi. Ya. Satu, dua. Ditahan, ini kita ke slide selanjutnya. Slide 2, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Wait, teman-teman boleh banget sambil ngobrol di chat. Izin off cam kok mati lampu. Oh iya, mati lampu ya Allah. Semoga cepat nyala ya. Aku izin kirim link presensinya. BTW teman-teman, ini kelas terakhir
ekonomi di semester ini karena kita bakal ketemu lagi di semester depan alias tahun depan. Boleh sambil diisi ya teman-teman untuk link presensinya. Kalau misalnya ada kendala bisa berkabar. Shiva, jurusan impian kamu akuntansi ya? Aku tebak karena kamu bersemangat banget. Atau ekonomi? Oh enggak, tapi kamu bersemangat sekali untuk belajar akuntansi. Oh alah, bendahara walaupun Kak semester depan kelas ekonominya sebulan 2 kali ya Kak? Iya betul. Untuk ekonomi sebulan itu 2 kali ya teman-teman. Kenapa emangnya aku mau sebulan berapa kali? 4 kali ya? Full. Aduh, maaf ya teman-teman. Untuk tutor ekonominya cuma ada 2 nih kebetulan. Cuma ada aku sama Kak Gio. Jadi, jadi gimana ya? Jadi cuma sebulan cuma bisa 2 kali. Kalau 4 kali agaknya kita berdua ngos-ngosan gitu ya. Dan kebetulan aku tahun depan itu udah mulai magang, teman-teman. Jadi, hopefully kita masih tetap bisa bertemu tiap hari. Ya Allah, Siti Zahra. Ya Allah, aku aja ya Allah tiap hari. Makasih banyak ya Felix. Iya, aku udah mulai magang semester depan. Aku kan sekarang semester 5, semester depan itu semester 6. Udah masuk semester-semester magang. Iya betul Anida, aku jurusan akuntansi. Oh iya teman-teman, karena ini kelasnya sudah berakhir, teman-teman yang mau istirahat atau ada kepentingan lain boleh banget untuk leave. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau ngobrol-ngobrol di sini juga boleh banget. Ini aku sambil nyautin juga yang ada di chat ya. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat semuanya. Kuliah jurusan akuntansi susah nggak Kak? Sebenarnya susah nggak susah ya, kayaknya semua kuliah, jurusan apapun menurut aku susah ya.